Lampu-lampu gantung hanya menyala satu dua, berkedip lemah, seolah ikut ketakutan. Warga sekitar menyebut tempat ini pelabuhan terkutuk. Tak ada nelayan yang berani bersandar di sini setelah matahari tenggelam. Karena konon, ada sesuatu yang tinggal di bawah air gelap pelabuhan ini. Menurut cerita orang tua, puluhan tahun lalu pelabuhan ini pernah ramai. Kapal datang dan pergi, ikan melimpah, dan ekonomi warga hidup. Sampai suatu malam, sebuah kapal besar hilang tanpa jejak. Tak ada sinyal darurat, tak ada serpihan kayu, tak ada mayat mengapung. Hanya satu nelayan tua yang selamat. Dengan tubuh gemetar dan mata kosong, ia berkata, ada mata kuning menyala dari dalam air, lalu air laut terbelah. Sejak malam itu, kecelakaan mulai terjadi satu persatu. Perahu terbalik tanpa sebab. Orang hilang saat memperbaiki jaring, dan suara seperti desisan panjang sering terdengar dari kolong dermaga. Penduduk percaya pelabuhan ini kini dijaga oleh siluman ular raksasa, makhluk gaib yang hidup di dasar laut dangkal. Tubuhnya sepanjang dermaga. Sisiknya keras seperti batu karang, dan matanya menyala kuning seperti api neraka. Siluman itu tidak langsung menampakkan diri. Ia mengintai, menunggu, mengendus aroma manusia dari balik air keruh. Malam itu, seorang penjaga pelabuhan bernama Raka sedang melakukan ronda terakhir. Langkahnya pelan menyusuri papan kayu yang berderit setiap diinjak. Kabut tipis menggantung rendah menutupi pandangan. Tiba-tiba, krik! Sebuah suara kayu patah terdengar dari ujung dermaga. Raka berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia menyorotkan senter. Dan di kejauhan, air laut bergolak perlahan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Angin mendadak berhenti. Suasana jadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu muncul kepala besar dari dalam air. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring panjang berlumur lendir hitam. Mata kuningnya menatap lurus ke arah Raka. Raka ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Kakinya lemas, tubuhnya membeku. Dalam satu gerakan cepat, ular raksasa itu mengangkat tubuhnya. Air muncrat ke segala arah. Dermaga bergetar hebat. Raka terjatuh. Ia merangkak mundur sambil menangis, berusaha lari. Tapi ekor makhluk itu menyapu papan kayu. Brak! Raka terlempar ke tepi dermaga. Tangan kirinya tersangkut rantai kapal. Ia menjerit minta tolong, namun tak ada siapa-siapa. Kabut semakin tebal. Siluman ular itu mendekat perlahan. Desis napasnya terdengar berat, seperti hembusan dari perut bumi. Saat taringnya hampir menyentuh tubuh Raka, tiba-tiba lampu pelabuhan padam. Gelap total. Hanya suara air dan jeritan yang terputus tiba-tiba. Keesokan paginya, rantai kapal ditemukan putus. Tidak ada darah, tidak ada tubuh, hanya bekas seretan panjang menuju laut. Sejak saat itu, pelabuhan ini benar-benar kosong. Tak ada lagi penjaga. Tak ada kapal, tak ada manusia. Dan sampai sekarang, jika kamu berdiri sendirian di dermaga ini saat malam, kadang kamu bisa melihat teriak air bergerak tanpa angin, atau mendengar desisan panjang dari balik kabut. Itu tandanya, ia sedang bangun, sedang mengawasi, menunggu korban berikutnya. Karena pelabuhan ini bukan lagi milik manusia, melainkan wilayah siluman ular.